Oke, mari kita bahas. Di sini ada import, ada import statement. Import statement itu yang ini, yang semua yang aku blok. Nah, import statement itu mengimpor kelas-kelas yang diperlukan dari pustaka Java untuk digunakan dalam program seperti ArrayList, terus seperti input, mismatch, exception, terus list, scanner. Nah, terus ada public to-do list. Nah, public class to-do list ini adalah kelas publik utama yang merepresentasikan daftar tugas dan tes. Ini adalah sebuah list dari objek tes yang menyimpan semua tugas yang ditambahkan. Yang selanjutnya ada method. Ada method add test. Ini untuk menambahkan sebuah objek teks ke dalam. Yang selanjutnya ada method complete test. Ini menandai tugas pada indeks tertentu sebagai kelas jika indeks valid. Lalu yang selanjutnya ada public void show test. Ini untuk menampilkan semua tugas yang ada dalam format yang ditentukan. Terus yang selanjutnya ada show text detail. Ini untuk menampilkan detail dari tugas pada indeks tertentu jika indeks valid. Terus yang selanjutnya ada method remove text. Ini untuk menghapus tugas pada indeks tertentu. Yang selanjutnya ada method text from input. Ini membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna melalui sistem in. Lalu yang selanjutnya ini menggunakan sistem block try and catch untuk menangani input mismatch exception. Jika mungkin terjadi saat pengguna masukkan input yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya ini ada method main. Method main adalah titik masuk utama aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menampilkan, menyelesaikan, menampilkan detail, dan menghapus tugas dari daftar. Lalu ini ada to-do list. To-do list ini membuat objek to-do list untuk menyimpan daftar tugas, lalu menyimpannya di scanner, membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna. Lalu ini ada variabel exit yang digunakan untuk mengontrol keluar dari aplikasi. Lalu ada while exit, ini menggunakan loop while untuk menampilkan menu dan mengolah pilihan pengguna sampai pengguna memilih untuk keluar. Exit true sampai dengan exit true. Exit true itu yang ini. Lalu yang selanjutnya ada switch. Sini kami menggunakan switch. Switch ini untuk memproses pilihan pengguna nih. Contohnya ada case 1, to-do list add test from input break. Ini tuh memanggil add test from input dari objek to-do list ini.
Kalau ada yang selanjutnya ada contohnya case 2. Ini memanggil showTag dari objek to-do list. Case 3. Ini meminta indeks tugas yang akan diselesaikan, memanggil complete text dari objek to-do list. Lalu case 4. Ini meminta indeks tugas yang akan ditampilkan detailnya, yang memanggil showText detail dari objek to-do list. Dan case 5. Ini meminta indeks tugas yang akan dihapus, memanggil remove text dari objek to-do list. Dan case 6. Case 6 ini mengubah nilai exit menjadi true untuk keluar dari loop dan mengakhiri program. Default system outprint ini, jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, maka pesan kesalahan akan ditampilkan dan ini adalah pesan dengan kesalahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas interface. Di sini kami membuat public interface test atau kelas interface yang kami beri kelas dengan nama kelas test. Ini adalah sebuah kontrak yang mendeklarasikan metode tanpa memberikan implementasi. Kelas-kelas yang mengimplementasikan interface harus menyediakan implementasi untuk semua metode yang dideklarasikan dalam interface tersebut. Di sini kami menggunakan void set description dengan string description. Ini artinya adalah setter untuk menetapkan nilai dari properti deskripsi. Ini menerima satu parameter bertipe string yang merupakan deskripsi dari tugas atau objek yang terkait. Tipe pengembaliannya adalah void yang berarti metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Dan untuk string get description, ini adalah metode getter untuk mendapatkan nilai dari properti deskripsi. Ini tidak menerima parameter. Metode ini mengembalikan nilai bertipe string yang merupakan deskripsi dari tugas atau objek yang terkait. Lalu di sini ada void complete text. Di sini adalah metode yang digunakan untuk menandai tugas sebagai selesai. Ini tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai karena bersifat void. Lalu boolean is complete. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah tugas telah selesai atau belum. Ini tidak menerima parameter. Metode ini mengembalikan nilai bertipe boolean dengan true jika tugas telah selesai. Dan false jika belum. Dan di sini ada void show text detail. Metode ini digunakan untuk menampilkan rincian tugas. Ini tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai void. Yang selanjutnya adalah kelas abstrak. Kelas abstrak ini adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi langsung tetapi dapat memiliki metode yang diimplementasikan dan metode yang abstrak atau tidak diimplementasikan. Kelas abstrak ini digunakan sebagai dasar untuk kelas lain yang akan mengimplementasikan metode-metode abstrak tersebut. Seperti ini, kelas baseText mengimplementasikan kelas text. Di sini ada variabel prepaid. Variabel prepaid dengan akses modifier prepaid itu hanya bisa diakses dalam kelas tempat variabel tersebut dideklarasikan. Ini adalah cara untuk menerapkan enkapsulasi dalam object-oriented programming. Dan di sini kami membuat instant description dan complete itu bersifat prepaid yang merupakan bagian dari enkapsulasi untuk melindungi data. Enkapsulasi adalah metode yang memanipulasi data yang digabungkan bersama dalam satu unit, yaitu kelas. Enkapsulasi juga melibatkan pengendalian akses ke data tersebut untuk menjaga integritas dan keamanan data. Cara utama mencapai enkapsulasi adalah dengan mendeklarasikan variabel instance sebagai prepaid, menyediakan metode public, setter, and getter yang ini.
untuk mengakses dan memodifikasi variabel instance tersebut. Lalu ini mengapa ada this di sini? This di sini adalah referensi ke objek saat ini yang digunakan dalam konteks kelas untuk mengakses variabel instance dan metode dari objek tersebut. Di sini seringkali membantu dalam implementasi enkapsulasi dengan pengaksesan variabel private melalui metode setter and getter. Yaitu this pada ini. Dan ini ada override. Override ini adalah bagian dari polimorfisme dalam programan berorientasi objek. Polimorfisme memungkinkan objek untuk diperlakukan sebagai instance dari kelas dasar mereka daripada kelas spesifik mereka. Override adalah bagian dari polimorfisme waktu runtime yang terjadi ketika keputusan tentang metode mana yang akan dieksekusi dilakukan selama eksekusi program. Ini biasanya dicapai melalui mekanisme overriding. Override berarti menyediakan implementasi khusus dari metode yang sudah didefinisikan dalam kelas induk di kelas turunan. Dengan overriding, sebuah objek kelas turunan dapat memanggil metode yang didefinisikan ulang di kelasnya sendiri, bahkan jika objek tersebut diperlakukan sebagai objek dari kelas induknya. Lalu metode public set description ini digunakan untuk mengakses dan memodifikasi variabel instance sehingga kontrol penuh terhadap bagaimana data diakses dan dimodifikasi berada di dalam kelas ini. Untuk set description dan get description. Lalu public void complete text ini menandai tugas sebagai selesai dengan mengubah nilai complete menjadi true. Sedangkan method isComplete yang ini adalah mengembalikan status penyelesaian tugas. Dan public show detail ini adalah untuk menampilkan rincian tugas termasuk deskripsi dan status penyelesaian. Dan dihasilkan di sini. Jadi nanti muncul di sini deskripsi tugas dan ini keterangan true dan false-nya dari sini. Yang selanjutnya adalah inheritance. Inheritance adalah pewarisan sebuah subkelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain atau superkelas. Dengan menggunakan pewarisan, dapat membuat kelas lebih spesifik berdasarkan kelas lebih umum untuk menghindari pengulangan kode dan mempermudah pemeliharaan serta pengembangan aplikasi. Di sini simple text menggunakan kata kunci extend untuk mewarisi properti dan metode dari kelas base text. Lalu simple text ini memanggil konstruktor superclass atau super description untuk menginisialisasi variabel description. Simple text juga mengoverride metode executeText untuk memberikan implementasi yang lebih spesifik yang mencetak prioritas dan deskripsi tugas. Dan yang selanjutnya adalah penjelasan dari kelas priority text. Priority text adalah subkelas dari kelas base text. Ini berarti priority text mewarisi semua properti dan metode yang didefinisikan dalam base text. Yang selanjutnya ada private int priority. Ini adalah variabel instance private yang digunakan untuk menyimpan prioritas dan priority text.
Dan ini merupakan konstruktor priority text. Ini menerima dua parameter deskripsi dan juga priority. Deskripsi bertipe data string dan priority bertipe data integer. Lalu super description. Ini digunakan untuk memanggil konstruktor superclass dari base text dengan memberikan description sebagai argumen. Ini memungkinkan untuk menginisialisasi variabel description dari base text yang merupakan kelas induk. Lalu this priority. Ini digunakan untuk menginisialisasi variabel priority dari priority text. Lalu yang selanjutnya adalah public int get priority return priority. Metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel priority yang mana merupakan getter untuk mendapatkan nilai prioritas tugas. Dan yang selanjutnya adalah public void set priority int priority. Ini digunakan untuk mengatur nilai variabel priority dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter untuk mengatur nilai prioritas tugas. Lalu metode string. Ini digunakan untuk mengubah objek priority text menjadi representasi string yang sesuai. Super toString digunakan. Yang ini super toString. Ini digunakan untuk memanggil metode toString dari superclass yang ada pada kelas base text yang kembali dideskripsi dari tugas description. Metode ini menggabungkan deskripsi dan prioritas tugas menjadi satu string untuk ditampilkan. Lalu public void increase priority. Ini digunakan untuk meningkatkan nilai variabel priority sebanyak satu angka untuk membatasi. Lalu ada decrease priority. Metode ini digunakan untuk mengurangi nilai variabel priority sebanyak satu angka, tetapi hanya jika nilai priority lebih besar dari 0. Lalu yang selanjutnya ini adalah ada override complete text. Ini merupakan sebuah override dari complete text. Metode complete text di override dari superclass base text. Metode complete text dari superclass base text yang mungkin memiliki implementasi untuk menandai bahwa tugas telah selesai. Lalu override show text detail. Ini mengartikan bahwa show text di override dari superclass base text. Super show text detail ini digunakan untuk memanggil metode show text detail dari superclass base text yang mungkin memiliki implementasi untuk menampilkan detail tugas. Metode ini menambahkan informasi tambahan yaitu priority dari tugas setelah menampilkan detail dasar tugas atau simple text. Lalu yang selanjutnya ada set description. Ini merupakan merupakan setter yang digunakan untuk mengatur deskripsi tugas menggunakan metode super set description (description) dari superclass base text. Ini mungkin untuk mengubah deskripsi tugas setelah objek priority text dibuat. Lalu yang selanjutnya
public boolean is complete. Ini digunakan untuk mengambil status selesai complete dari tugas menggunakan metode super is complete dari superclass base stack. Ini memungkinkan untuk memeriksa apakah tugas telah selesai atau belum.